Semuanya, kali ini kita akan membahas soal nasionalisme. Untuk itu, kita lihat soalnya sama-sama yuk. Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang diketuai oleh jadi memang Kongres Pemuda II ini salah satu hasilnya yang paling penting itu adalah mengenai Sumpah Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini pernah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pelaksanaan yang pertama kita tulis ya. Pelaksanaan pertama ini pada tahun 1926. Intinya kesepakatan atau hasilnya itu akan mengadakan kongres kedua ya. Ada kongres kedua dan di sini ini cirinya nanti takutnya ada gitu. Masih bersifat atau masih adanya ego ke daerahan karena memang peserta dari Kongres Pemuda ini adalah organisasi-organisasi pemuda pada masa pergerakan nasional gitu ya. Kemudian pelaksanaan kedua, pelaksanaan kedua ini terjadi pada tahun 1928 yang memang hasilnya ini adalah Sumpah Pemuda. Nah, di sini udah nggak ada ego kedaerahan karena memang kemudian si Sumpah Pemuda ini menumbuhkan semangat nasionalisme. Semangat nasionalisme. Oke. Nah, untuk pelaksanaan yang kedua ini diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito yang berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat sama-sama yuk. Prinsip-prinsip nasionalisme, kedudukan hukum, serta hak dan kewajiban warga negara diatur berdasarkan prinsip Jadi nasionalisme ini memiliki prinsip-prinsip gitu ya. Nah, prinsip-prinsip nasionalisme ini salah satunya dikemukakan oleh Sartono Kartodirjo. Nah, beliau mengatakan bahwa prinsip-prinsip nasionalisme itu yang pertama ada unity atau disebut juga dengan kesatuan. Nah, ini adalah prinsip mutlak atau syarat yang mutlak harus dipenuhi gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah liberty. Nah, liberty ini artinya kemerdekaan. Di dalamnya ini ada kemerdekaan untuk atau kebebasan untuk mengemukakan pendapat ya, kemudian juga membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Oke, berarti udah ketemu ya jawabannya. Kita lanjut dulu. Yang ketiga ini adalah equality atau persamaan. Nah, kalau persamaan artinya setiap warga ini punya kesamaan atau memiliki hak untuk mengembangkan kemampuannya masing-masing gitu ya. Kemudian yang keempat ini adalah personality atau kepribadian. Ini jelas ya bahwa kepribadian ini terbentuk oleh pengalaman budaya dan sejarah bangsa. Oke, jadi jawaban yang paling tepat itu yang D ya, liberty. Semuanya, kali ini kita akan membahas soal TWK gitu ya, terutama tentang nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Prinsip untuk mencegah tindakan korupsi perlu ditanamkan sejak dini kecuali berarti kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dalam budaya anti korupsi. Kita tulis dulu ya. Prinsip dalam budaya anti korupsi. Yang pertama itu ada akuntabilitas.
akuntabilitas, kemudian yang kedua ada transparansi, kemudian ketiga ada kebijakan, lalu keempat ada kontrol kebijakan, lalu yang terakhir ini ada kepedulian. Oke, yang ditanyakan adalah kecuali. Berarti kalau kecuali itu ada yang D ya, kritis. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang soal TWK gitu ya. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Nilai-nilai berikut yang termasuk dalam nilai anti korupsi pada aspek etos kerja adalah nilai anti korupsi aspek etos kerja itu memiliki 6 nilainya nih. Yang pertama ini ada kejujuran, berarti ini berhubungan dengan etos kerja ya. Kemudian kemandirian, lalu ketiga ada tanggung jawab, kemudian yang keempat sederhana, lalu yang kelima kerja keras, dan yang keenam ada sederhana udah ya, berarti 5, sorry. Oke, kita lihat ya, berarti jawabannya adalah tanggung jawab, peduli, mandiri enggak ya? Masuk nih, tapi pedulinya tidak. B, kerja keras masuk ya. Masuk, kerja keras masuk, mandiri juga masuk, sederhana masuk ya. Oke, yang C kita lihat adil tidak, berani, peduli enggak, jujur iya, tanggung jawab, adil tidak ya, berkorban itu bisa jadi jawaban yang paling tepat, itu yang B. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Keteladanan seorang pemimpin jelas diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Istilah tersebut dalam falsafah Jawa dikenal ini kan tentang kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Nah, ini ada nih dalam falsafah Jawa, sebetulnya kita kayaknya kenal deh, yaitu ada Ingarso Sung Tulado, kemudian Ing Madya, Mangunkarso, Tutwuri, Handayani. Nah, kalau misalkan kita lihat, sebenarnya kita mengenalnya ini adalah semboyan dari pendidikan gitu ya, pendidikan Indonesia gitu yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi sebetulnya ini bisa kita lihat dari konteks kepemimpinan, yaitu tentang Ingarso Sung Tulado ya, dimana artinya di depan memberi teladan gitu ya. Nah, berarti ini sesuai dengan soal, seorang pemimpin ini harus memiliki keteladanan yang diperlukan demi terwujudnya kepemimpinan dan kebijakan yang baik dan benar. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK ya. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Ada 9 nilai integritas dalam anti korupsi yang terbagi dalam 3 aspek, yaitu nilai integritas dalam budaya anti korupsi. Yes, betul, terbagi dalam 3 nih. Yang pertama ini adalah aspek inti, kemudian yang kedua adalah aspek etos kerja, kemudian yang ketiga ini adalah aspek sikap ya. Kemudian nih ada pembagiannya lagi. Untuk aspek inti ini ada jujur, kemudian tanggung jawab, dan juga peduli.
Kemudian dalam aspek etos kerja, ini ada kejujuran, kemudian mandiri, lalu kerja keras, kemudian sederhana. Kemudian aspek sikap, ini ada berani, lalu peduli, dan juga adil. Oke, jadi jawabannya itu adalah inti, etos kerja, dan sikap. Jawabannya B. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Menyatu padankan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah suatu negara yang membentuk identitas nasional merupakan konsep integritas secara oke. Nah, kita harus mengerti dulu nih tentang konsep integritas nasional. Integritas nasional. Oke. Nah, integritas nasional ini merupakan satu hal yang sangat penting gitu, karena dapat menyatukan perbedaan yang ada dalam sebuah negara gitu ya, dan kemudian juga meminimalisir perpecahan atau gejolak yang terjadi di negara akibat adanya perbedaan yang tadi gitu. Nah, kemudian menyatu padankan berbagai kelompok sosial dan budaya dalam kesatuan wilayah suatu negara yang membentuk identitas nasional merupakan, nah, jadi integritas nasional ini terbagi lagi nih. Jadi beberapa pengertian gitu. Nah, integritas secara politis ini menyatu padankan berbagai kelompok termasuk integritas secara politis. Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Halo semuanya, kali ini kita bertemu kembali dan seperti biasa kita akan membahas soal tentang TWK. Untuk itu kita lihat hanya sama-sama yuk. Globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia terutama. Oke, nih tentang globalisasi. Oke, kesini ya. Nah, globalisasi itu sendiri kan hilangnya batas-batas negara, simpelnya ya, batas-batas negara, dan memudahkan pertukaran informasi antar berbagai negara. Nah, adanya globalisasi ini merupakan sebuah tantangan. Apa nih kira-kira tantangannya? Oke, kita tulis nih. Sini tantangan. Oke, ini merupakan sebuah tantangan yang cukup besar gitu bagi bangsa Indonesia untuk tetap mempertahankan kebudayaan. Nah, hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan gimana caranya kita bisa mempertahankan kebudayaan kita, yaitu dengan membentuk jati diri bangsa. Membentuk jati diri bangsa agar tidak terbawa arus budaya asing. Nah, kemudian yang dipertanyakan adalah tantangan besarnya ya. Nah, oke, kita lihat lemahnya daya saing masyarakat. Ini kan tadi yang kita sebut tantangan adalah mempertahankan kebudayaan ya. Kita lihat ini berarti tidak masuk ya. Lunturnya identitas nasional. Nah, ini budaya ini dianggap sebagai identitas nasional. Berarti globalisasi menjadi sebuah tantangan bagi bangsa Indonesia, terutama lunturnya identitas nasional. Ini yang betul ya. Kita lihat yang C, kemudahan akses pemerintahan oleh rakyat, tidak menurunnya SDM masyarakat, justru lebih meningkat ya. Meningkatnya tindakan kriminalitas. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B.
Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Faktor pendorong utama yang mendukung adanya integritas nasional adalah jadi sebetulnya faktor yang mendukung adanya integritas nasional ini ada 10. Tapi di sini yang ditanyakan adalah faktor pendorong utama. Nah, untuk faktor pendorong utama yaitu adanya sejarah dari suatu bangsa, yang kemudian menimbulkan adanya perasaan senasib dan seperjuangan. Ya, ini. Nah, kemudian faktor ini pula lah yang menyebabkan adanya pergerakan nasional. Nah, kita lihat nih wilayah yang aman, ini bukan faktor pendorong utama ya, terciptanya tujuan bersama, ini juga faktor pendorong adanya integritas, tapi bukan yang utama gitu. C, perasaan senasib dan seperjuangan, ini betul. Masih adanya ketimbangan dalam masyarakat, pemerintah yang transparan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Salah satu penghambat integritas nasional adalah adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri, sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Di sini kita harus tandai adanya nih faktor penghambat dari integritas nasional, yaitu adanya suku bangsa yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri, sehingga kebudayaan lain terlihat buruk. Contohnya misalkan suku A, ini misalkan dia menilai sesuatu baik itu ketika misalkan ada lingkaran 3, ini misalkan budaya ya, ada lingkaran 3. Sementara kemudian dia melihat nih suku B dan dia merasa kalau lingkarannya cuma 2 atau budayanya cuma 2 itu sudah baik gitu. Tapi suku A yang memang biasanya punya 3 lingkaran ini ngerasa oh ini jelek nih gitu. Jadi dia menilai yang B ini jelek. Nah, ini disebut dengan etnosentrisme. Ini jadi paham bahwa menyatakan bahwa budaya mereka itu lebih baik dari budaya bangsa lain gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah D. Nasionalisme memiliki prinsip-prinsip utama yang disebut pilar nasionalisme sebagai berikut kecuali. Berarti yang ditanyakan di sini adalah pilar nasionalisme. Nah, pilar nasionalisme ini dikemukakan oleh Sartono, Karto, Dirjo. Beliau menyatakan bahwa pilar nasionalisme itu mencangkup 5 prinsip. Yang pertama unity atau disebut kesatuan, kemudian yang kedua liberty atau kemerdekaan, kemudian yang ketiga equality atau persamaan, lalu ada personality atau disebut kepribadian, lalu yang kelima ini ada performance atau kualitas ya, atau prestasi yang bisa dibanggakan kepada bangsa lain. Kita lihat di sini pertanyaannya adalah kecuali. Unity termasuk, liberty termasuk, kognitif tidak ya, personality, equality. Jawaban yang paling tepat adalah C. Salah satu contoh ancaman disintegrasi dari keutuhan suatu masyarakat di lingkungan pelajar adalah disintegrasi itu berarti perpecahan ya. Kayaknya nggak akan cukup nih kalau di sini.
kita tulis aja deh. Disintegrasi ini disebut juga dengan perpecahan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah dalam lingkungan pelajar. Jadi kita tinggal cari aja nih dari option kira-kira mana yang ada di lingkungan pelajar. Aksi demonstrasi. Nah, ini biasanya itu oleh mahasiswa atau buruh ya pada pada peringatan Hari Buruh gitu. Kemudian yang kedua, tindak kriminalitas. Nah, ini ada nggak di lingkungan pelajar? Memang ada, tapi ini tidak mencerminkan lingkungan pelajar gitu ya. Tindakan korupsi, apalagi tawuran antar sekolah. Nah, ini baru di lingkungan pelajar. Tindakan separatis ini juga tidak, apalagi di kira-kira yang merupakan disintegrasi dalam lingkungan pelajar. Misalkan ada pembulian terhadap siswa lain atau pemalakan. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun kita harus bahas dari wacananya dulu. Jadi wacana ini adalah wacana untuk mempensiunkan bendera pusaka untuk tidak dikibarkan lagi gitu ya. Wacana, terus kemudian pengibaran terakhir. Oke. Untuk wacana sendiri ini sudah dicanangkan oleh Menteri Luar Negeri saat itu, yaitu adalah Adam Malik ya. Biar ingat kita tulis Menteri Luar Negeri. Nah, ia menyatakan bahwa bendera pusaka ini tak perlu dikibarkan setiap peringatan Hari Kemerdekaan karena bendera ini kan memiliki nilai sejarah yang luar biasa bagi bangsa gitu, sehingga lebih baik dimuseumkan saja gitu. Nah, wacana ini sudah dikemukakan dari tahun 1967. Nah, kemudian 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1968, ini sebagai tahun pengibaran terakhir. Sementara pertanyaannya adalah bendera pusaka disimpan dan tidak dikibarkan lagi pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sejak tahun, berarti karena pengibarannya terakhir itu tahun 1968, berarti tidak dikibarkan lagi pada tahun 1969 pada 17 Agustus. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Tujuan negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke. Oke, ini sudah jelas, yaitu alinea ke-4. Nah, kita harus tahu nih tujuan dari negara Indonesia. Yang pertama ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Periodisasi kepemimpinan dalam lembaga KPK dilakukan selama periodisasi kepemimpinan KPK ini
Oke, kita tandai dulu. Diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dalam pasal 34. Nah, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ini harus diingat bahwa itu tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pasal 34 dinyatakan bahwa periode kepemimpinan KPK ini berlaku 4 tahun sekali. Jadi kepemimpinannya ini diganti selama 4 tahun sekali, berbeda dengan kepemimpinan di pemerintahan di presiden gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah A. Nasionalisme dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis berikut kecuali berarti jenis-jenis dari nasionalisme. Jenis-jenis nasionalisme ini dikemukakan oleh Carlson. Dia menyatakan jenis nasionalisme ini ada 5. Yang pertama ada humaniter, kemudian yang kedua ada Yakobin, lalu yang ketiga ada nasionalisme tradisional, keempat ada nasionalisme liberal, kemudian yang kelima ini adalah nasionalisme integral. Kita lihat kecuali ya. Tradisional ada masuk, Yakobin masuk, doktriner tidak ya, integral masuk, liberal masuk. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Nasionalisme timbul berdasarkan kemauan sekelompok manusia yang mau bersatu, merupakan pendapat dari jadi tokoh ini mengemukakan bahwa nasionalisme itu merupakan kemauan dari sekelompok manusia yang mau bersatu. Nah, yang mau bersatu ini juga tanpa paksaan dalam semangat persamaan dan kewarganegaraan. Nah, ini dikemukakan oleh seorang Joseph Ernest Renan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK tentang nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Asas yang menentukan status kewarganegaraan berdasarkan pertarian darah dikenal dengan asas untuk menentukan suatu status kewarganegaraan ada beberapa ya. Yang pertama ada ius soli, kemudian ada ius sanguinis harusnya ya. Kemudian yang kedua ada asas kewarganegaraan ketiga negaraan tunggal, kemudian ada kewarganegaraan ganda. Kita bahas satu-satu ya. Untuk ius soli ini ditentukan berdasarkan negara tempat lahir. Ya. Tempat lahir. Kemudian ius sanguinis ini berdasarkan keturunan. Lalu kewarganegaraan tunggal ini menentukan satu kewarganegaraan. Jadi hanya memiliki satu kewarganegaraan. Kemudian untuk kewarganegaraan ganda ini hanya terbatas untuk anak-anak yang disesuaikan dengan undang-undang.
Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah ius sanguinis. Jawabannya adalah B ya. Halo semuanya, ketemu lagi. Kita akan membahas soal TWK. Oke, kita lihat soalnya sama-sama yuk. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dikenalkan oleh W.G. Rudolf Supratman pertama kali diperkenalkan untuk membangkitkan rasa nasionalisme pada saat Nah, jadi lagu Kebangsaan Indonesia Raya ini memang pertama kali diperkenalkan oleh komposernya yaitu W.G. Rudolf Supratman pada saat pelaksanaan Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di Batavia pada 28 Oktober 1928. Nah, ini Kongres Pemuda II ini bertepatan dengan lahirnya Sumpah Pemuda, sehingga lagu ini menandakan kelahiran pergerakan nasional di seluruh Nusantara. Gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Integritas nasional dapat mewujudkan keselarasan dan keseimbangan hidup bermasyarakat dan bernegara. Salah satu ciri terjadinya integritas nasional adalah berarti ini ciri terjadinya integritas nasional. Nah, dengan adanya integritas nasional ini kayak gitu deh, integritas nasional akan memberikan eksistensi dari unsur-unsur masyarakat. Nah, ketika integritas nasional tercapai, maka akan memunculkan eksistensi dari unsur-unsur masyarakat. Nah, selain itu, eksistensi dari unsur-unsur masyarakat ini bisa terwujud dengan adanya pemerataan hak dan kewajiban di setiap unsur lapisan masyarakat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah terpenuhnya seluruh hak warga negara, harusnya hak dan kewajiban ya. Adanya eksistensi dari setiap unsur masyarakat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yaitu rasa persatuan dan kesatuan yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan sejarah dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini. Rasionalisasi dari rasa dan wawasan kebangsaan akan melahirkan suatu ini ya, rasionalisasi rasa dan wawasan kebangsaan ini akan melahirkan suatu nasionalisme atau paham kebangsaan, yaitu adalah cinta tanah air. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah Ini kita harus tahu dulu nih arti dari kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu adalah kebijakan dalam bidang ekonomi, khususnya tentang pengeluaran dan juga pendapatan yang berupa pajak. Berarti gampang nih, kita tinggal cari kira-kira mana yang ngomongin tentang pajak gitu ya. Yang A, memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan, ini bukan ya. B, membeli produk buatan dalam negeri. C, membayar pajak tepat pada waktunya. Nah, ini kan di sini dia bilang tentang membayar pajak ya, pengeluaran dan pendapatan yang mengenai pajak. Nah, di sini di C dia membayar pajak dan tepat waktu. Nah, tepat waktu ini merupakan sikap nasionalisme atau cinta terhadap tanah air gitu. Kalau yang D, melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. E, perbuatan baik terhadap sesama. Jawaban yang paling tepat adalah C.
Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada berarti dasar yang melandasi adanya pembangunan pendidikan dalam skala nasional. Nah, dasar ini atau didasari alasan yaitu adanya penderitaan rakyat ini Bumi Putra ya, akibat penjajahan pada masa kolonial dan juga pembatasan kesempatan bagi Bumi Putra untuk mengenyam pendidikan. Jadi memang saat itu pemerintah Belanda sudah membangun sekolah-sekolah karena diberlakukannya politik etis gitu ya. Banyak sekolah-sekolah namun memang masih dibatasi yang bisa ikut dalam sekolah-sekolah tersebut, dan biasanya yang di sini kan kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar ini biasanya adalah orang-orang yang lulusan dalam saat itu lulus di atau sedang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Salah satu contohnya misalkan adalah mahasiswa Sofia yang membentuk organisasi Budi Utomo. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk belajar. Banyak generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme yang disebabkan karena kepudaran terhadap jiwa nasionalisme. Karena lumayan panjang nih. Kita bagi dua dulu. Faktor-faktornya yang pertama adalah sikap dari lingkungan sekitar. Nah, lingkungan sekitar ini misalkan di lingkungan sekitarnya memang tidak mencerminkan sikap rasionalisme dan patriotisme. Kemudian yang kedua yaitu adalah maraknya kasus korupsi. Kemudian yang ketiga adalah adanya penggelapan uang negara dan juga penyalahgunaan dari penyalahgunaan wewenang pejabat negara gitu ya. Jadi ada kekecewaan dari generasi muda terhadap kinerja pemerintah. Kemudian yang keempat adanya sikap etnosentrisme di kalangan generasi muda yang kemudian akan memecah persatuan dan kesatuan. Yang kelima yaitu adalah ketertinggalan galana. Kemudian yang keenam yaitu adalah pemahaman yang keliru. Apa pemahaman yang keliru? Adalah mereka menganggap kalau nasionalisme itu dibatasi hanya sebagai perjuangan yang secara fisik. Misalkan nanti ketika ada perang kita ikut dalam perang, padahal kan gak cuma hal itu gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah demokrasi yang melewati batas etika dan moral. Melewati batas etika dan moral dan paham individualisme. Paham individualisme. Jadi jawaban yang paling tepat, kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Labeling nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. C. Orientasi nasionalisme dalam sikap dan perbuatan. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara. Nah, ini kan kalau yang B ini labeling. Kalau labeling berarti hanya labelnya aja. Tapi di sini adalah pemahaman yang keliru, berarti mereka memahami bahwa nasionalisme ini hanya sebagai perjuangan fisik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D.
Tujuan dari diadakannya pendidikan Pancasila di lingkungan sekolah bertujuan untuk A. menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Nah ini masuk ya, mewujudkan masyarakat sadar hukum, pendidikan Pancasila ya. Kemudian membangun sikap kompetitif bagi kaum terpelajar. D. mengembangkan sikap demokrasi yang beradab. Dan E. membangun sikap wirausaha. Jawaban yang paling tepat adalah untuk menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme serta rasa cinta tanah air. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Tergerusnya nasionalisme di negara Indonesia sering disebabkan karena jadi memudarnya sikap nasionalisme di kalangan rakyat ini disebabkan karena salah satunya adalah adanya perselisihan mengenai ideologi, kemudian politik, dan moral, yang kemudian menyebabkan adanya perpecahan dari bangsa dan adanya sikap egoisme. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah perkembangan globalisasi yang kian pesat. Mungkin ini salah satunya gitu ya, tapi tidak hanya itu gitu ya. Kemudian yang B, persisian ideologi politik dan moral. Sudah jelas jawaban yang paling tepat adalah B. Halo semuanya, ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita rasain sama-sama yuk. Keteguhan hati seseorang dalam memperjuangkan kepentingan nasional dikenal dengan ini kan keteguhan hati ya. Untuk memperjuangkan kepentingan nasional ini merupakan pengertian dari ketahanan nasional. Kata kuncinya ada di kepentingan nasional ya, keteguhan hati dan kepentingan nasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Tujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan adalah, salah satu tujuan kenapa kita harus menumbuhkan rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia yang memang memiliki keberagaman suku, bangsa, ras, dan antar golongan. Hal ini dikarenakan agar merawat kepribadian bangsa. Kita harus ingat nih bahwa dulu Indonesia bisa mencapai merdeka itu diperjuangkan oleh seluruh suku, kemudian agama, ras, dan juga golongan. Artinya nggak cuma satu suku atau suku agama atau satu ras yang memperjuangkannya. Jadi yang A, tidak kehilangan kepribadian bangsa, karena tujuannya adalah untuk merawat kepribadian bangsa. Untuk menemukan rasa nasionalisme ini agar tidak kehilangan kepribadian bangsa. Jawabannya adalah A. Indonesia tidak menganut nasionalisme barat, melainkan nasionalisme of humanity yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno, yang berarti bahwa mengenai nasionalisme of humanity ini dikemukakan oleh Soekarno pada saat ia berpidato pada 1 Juni 1945, di mana ia mengutip ungkapan dari Mahatma Gandhi, yaitu adalah my nationalism is humanity, yang artinya adalah nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan. Nasionalismeku adalah nasionalisme kemanusiaan. Oke, kita lihat ya. Karakter bangsa lahir dari kemanusiaan. Kurang tepat ya. B. Jiwa dan jati diri bangsa dipersatukan. C. Kemanusiaan adalah sebuah karakter
Ini bisa termasuk ya, karena nasionalismenya ini itu bersumber dari kemanusiaan. Kemudian kemanusiaan adalah satu, karakter negeri harus dipertahankan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, munculnya semangat nasionalisme ditandai dengan dibentuknya organisasi. Oke, berarti ini adalah organisasi pertama yang ada di Indonesia. Nah, organisasi pertama yang ada di Indonesia yaitu adalah Budi Utomo. Oke, Budi Utomo ini didirikan pada 20 Mei 1908 ya. Yang didirikan oleh mahasiswa Sofia. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Budi Utomo. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas soal TWK. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Nasionalisme dalam arti sempit adalah, berarti ini yang ditanyakan adalah, jadi nasionalisme ini memiliki pengertian dalam arti luas dan arti sempit. Nah, kalau dalam arti sempit, nasionalisme ini berarti perasaan kebangsaan atau cinta yang sangat tinggi, dan berlebihan terhadap bangsanya. Nah, kita tandai ini. Namun, ada namunnya. Namun, memandang rendah bangsa lain. Nah, ini adalah pengertian nasionalisme dalam arti sempit. Kita lihat. Jadi, jawaban yang tepat adalah perasaan keberagaman. Nah, perilaku kebangsaan yang sangat tinggi. C ya. Tonggak awal kesadaran akan sikap nasionalisme di Indonesia dimulai sejak sikap nasionalisme ya. Nah, nasionalisme itu sendiri bisa kita artikan sebagai rasa cinta terhadap tanah air ya. Tunggu. Nah, rasa cinta dan bangga gitu ya. Bangga terhadap tanah air. Nah, munculnya rasa nasionalisme ini salah satu faktornya adalah diawali dengan munculnya kaum terpelajar. Nah, gimana nih caranya kaum terpelajar ini memulai untuk adanya sikap nasionalisme? Nah, ini muncul dengan salah satunya mendirikan organisasi perjuangan. Organisasinya apa? Yaitu adalah yang paling pertama ada Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, lalu juga ada Indische Partai. Nah, kita lihat lahirnya organisasi Budi Utomo. Betul ya, kekalahan Jepang pada Sekutu, sidang BPUPKI, Sumpah Pemuda dan Konferensi Meja Bundar. Jawaban yang paling tepat adalah A. Bentuk dari nasionalisme salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan yang subjeknya adalah kita harus tahu dulu nih pengertian dari nasionalisme kewarganegaraan. Nah, nasionalisme kewarganegaraan ini artinya jenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik. Nah, kebenaran politiknya dari mana? Dari keikutsertaan aktif rakyatnya dalam dunia
politik. Misalkan dengan menjadi perwakilan rakyat gitu ya, kemudian turut dalam pemilu. Oke, kita lihat aparatur negara bukan ya, lembaga negara bukan, rakyat sipil. Nah, ini kan nasionalisme kewarganegaraan itu adalah ketika negara memperoleh kebenaran politik dari keikutsertaan aktif rakyatnya. Berarti subjek dari nasionalisme kewarganegaraan ini adalah rakyat sipil. Jawaban yang paling tepat adalah C. Halo semuanya, bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas soal TWK mengenai nasionalisme. Untuk itu kita lihat soalnya sama-sama yuk. Berikut contoh perilaku nasionalisme yang hadir dalam kehidupan bernegara tercermin pada kecuali. Oke, ini nasionalisme harus ingat ya. Oke, kita terus di sini deh. Nasionalisme sederhananya kita sebut sebagai rasa cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsa. Oke, dari sini nih kita harus lihat kira-kira perilaku apa yang tercermin dari sikap nasionalisme. Yang A, taat terhadap hukum. Ini sudah pasti jelas ya. B, menaati peraturan yang sudah ditetapkan. Ini juga. C, menghormati putusan peradilan. D, menggunakan produk luar negeri. Nah, ini berarti bukan sikap dari nasionalisme. E, mendorong impor pangan. Impor pangan berarti kita ini melakukan impor ke luar negeri gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat karena kecuali yaitu adalah D. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi ketika, jadi nasionalisme ini kadang juga akan membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi apabila nasionalisme atau kita salah memahami nasionalisme. Ketika nasionalisme dipahami secara mendalam, misalkan sebagai sebuah ideologi, maka bisa saja nasionalisme ini menjadi membelenggu dan menghambat rakyat serta pemerintahannya sendiri. Oke, kita lihat yang A, kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi, bukan ya. B, sifat universal tetap dipegang teguh, tidak. C, nasionalisme dipahami secara dalam sebagai sebuah ideologi. Ini betul ya. Kita lihat dulu yang D, jiwa nasionalisme dasarkan pada ideologi bangsa. Ini berarti nasionalismenya sebagai dasar, bukan sebagai ideologi. E, nasionalisme dianut hanya pada saat tertentu. Ini apa lagi ya? Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nasionalisme akan dinikmati oleh negara atas partisipasi aktif warga negara berdasarkan kebenaran politik dinamakan. Ini nih. Ketika ada partisipasi warga negara berdasarkan kebenaran politik, misalkan partisipasi warga negaranya yaitu dengan adanya semboyan dari kehendak rakyat gitu ya. Kehendak rakyat berarti dalam hal ini rakyat turut serta dalam pemilu. Jadi rakyat memilih wakil rakyatnya sendiri. Terus misalkan yang selanjutnya yaitu adanya perwakilan rakyat. Nah, ini bisa dikatakan sebagai nasionalisme yang dinikmati oleh negara atas partisipasi warga aktif disebut dengan nasionalisme kewarganegaraan. Nah, karena di sini ada warga negara, di sini juga aktif nih, kata kuncinya adalah aktif, partisipasi aktif warga negara. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Perasaan berlebih
perasaan berlebihan terhadap bangsanya sendiri, memandang ranah bangsa lain dikenal dengan ini perasaan berlebih terhadap bangsanya ya sendiri dan memandang rendah bangsa lain, ini disebut dengan chauvinisme. Jadi chauvinisme ini menganggap kelompoknya lebih baik dari kelompok lain dan memandang rendah kelompok tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Di tengah kondisi masyarakat yang majemuk di Indonesia, nasionalisme Indonesia menjadi sebuah paham yang bersifat nah di sini kan kata kuncinya adalah masyarakat yang majemuk. Ke sini ya. Nah, kalau misalkan kita mundur ke belakang, munculnya nasionalisme ini didasari atas adanya rasa senasib dan seperjuangan gitu ya. Jadi misalkan awalnya itu ada gerakan pemuda seperti Jong Java, kemudian Jong Sumatera. Nah, organisasi kepemudaan ini mereka ibaratkan gitu ya, mewakili dari daerah Jawa dan dari daerah Sumatera. Nah, kemudian muncul nih rasa nasionalisme, yaitu untuk menggabungkan keduanya. Nah, menggabungkan menggabungkan seluruh kekuatan. Nah, kekuatannya ini itu adalah untuk melawan penjajah. Jadi ada perasaan senasib dan seperjuangan. Kita lihat ya. Mempererat semangat persatuan. B. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. C. Menghormati HAM. D. Melawan penjajah. Dan E. Mempertahankan negara. Jawaban yang paling tepat adalah yang salah satu faktor pembentuk nasionalisme di Indonesia adalah adanya tekad dan keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam tekad dan keinginan untuk bersatu ini bisa kita lihat dari awalnya, yaitu adalah adanya cita-cita kebangsaan yang digalangkan oleh para pemuda melalui Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini kan pada awalnya, pada Kongres Pemuda 1 itu masih terdapat paham atau sifat-sifat kedaerahan. Kemudian ada lagi Kongres Pemuda 2 dan di sini sudah hilang nih rasa kedaerahannya. Maksudnya mereka udah nggak punya ego kedaerahan, sehingga pada Kongres Pemuda 2 ini mulai adanya atau menghasilkan Sumpah Pemuda yang isinya adalah tekad dan keinginan untuk bersatu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu adalah E. Sumpah Pemuda. Menjelang dan pasca kemerdekaan Indonesia, semangat kebangsaan sangat tinggi, kerelaan berkorban juga tinggi, tetapi akhir-akhir ini ada semacam penurunan semangat kebangsaan atau nasionalisme. Mengapa bisa demikian? Oke, kita langsung aja ya. Yang A, pengaruh globalisasi yang amat deras. Enggak ya, karena kalau misalkan kita bisa memfilter globalisasi atau pengaruh globalisasi ini, itu rasa nasionalisme atau kebangsaan masih kuat. B, budaya korupsi yang mengakar. Ini tidak ya. C, pembangunan yang sentralistik memicu kesenjangan. Nah, ini pembangunan yang sentralistik ini dimulai pada masa atau Orde Baru nih. Pada masa Orde Baru, pembangunan ini hanya berfokus pada wilayah di Jawa ya, banyaknya di Jawa, sehingga ini memunculkan adanya
memunculkan adanya kesenjangan dalam bidang ekonomi, kemudian politik, sosial, bahkan budaya. Nah, hal inilah yang kemudian memicu adanya atau memudarnya rasa solidaritas kebersamaan, karena orang-orang yang di luar Jawa ini mungkin saja merasa tidak memiliki atau tidak adanya pembangunan yang merata gitu. Makanya sekarang seharusnya memang pembangunan sudah mulai merata ke berbagai wilayah di luar Jawa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah